Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amtaha wa lakal hamdu bi kulli hasanatin taqabbaltaha walakal hamdu bi kulli sayyi'atin ghafartaha walakal hamdu bi kulli kurbatin kashaftaha walakal hamdu bi kulli musibatin rafa'taha walakal hamdu bi kulli malin razaqtah walakal hamdu bi kulli maradin syafaitah walakal hamdu bi kulli waladin aslahtah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla 'anil syabihi wal mathil wal kuf'i wan nadhir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Huwa afdalu man shalla wa sham ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin, dewasa ini kita patut prihatin karena ketika kita melihat umat Islam yang tercerai-berai, umat Islam yang carut-marut, padahal jumlah kita begitu sangat banyak. Barangkali inilah kondisi saat inilah yang pernah disinyalir oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada alaikum, sudah hampir datang masanya seluruh manusia bersekongkol untuk mencelakai kalian wahai umat Islam. Kama tada al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang berkumpul untuk memakan dalam makanan yang berada pada satu piring. Itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu. Yushiku, hampir datang masanya. Barangkali masa itu sudah datang di zaman kita. Sudah hampir datang masanya, kata Rasulullah, seluruh umat bersekongkol untuk menghancurkan umat Islam. Faqala qailun, di antara sahabat ada yang bertanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum katsir. Qala bal antum yauma idzin katsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi jumlah kalian pada saat itu justru sangat banyak sekali.
walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tetapi kalian ibaratnya buih sampah yang diterpa oleh ombak derasnya ombak air. Ghutha'un ka ghutha'is sail, seperti buih di atas lautan, terombang-ambing. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Kalau sudah seperti itu kondisinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Musuh Islam tidak akan pernah takut kepada Islam kalau kondisi itu sudah terjadi. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan memasukkan penyakit wahan pada hati kalian wahai umat Islam. Faqala qailun, di antara sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itulah yang terjadi kepada kita umat Islam pada dewasa kali ini. Barangkali masa yang disebut oleh Rasulullah itu adalah di zaman kita. Konon pada saat ini jumlah umat Islam seluruh dunia melebihi 2 miliar manusia. Tetapi di seluruh sektor kehidupan umat Islam tidak ada yang berkuasa sama sekali. Barangkali masa yang disebut oleh Rasulullah itu sudah benar-benar datang. Kalau memang demikian ceritanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tercerai-berainya umat Islam karena lemahnya ukhuwah Islamiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Allah sudah memperingatkan di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kita sesama umat Islam ini adalah ikhwah, saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada pertentangan, pertengkaran, cerai-berai, maka tugas kita bukan semakin menjadi kompornya, bukan semakin menjadi kipasnya, tapi perintah Allah adalah fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah pertengkaran yang terjadi di antara saudara-saudara kalian. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti layaknya bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Masing-masing dari bangunan tersebut saling memperkuat. Masjid ini begitu megah. Bukan atap berdiri sendiri, bukan pondasi berdiri sendiri, bukan tiang berdiri sendiri, tapi karena satu komponen dengan komponen yang lainnya saling memperkuat sehingga menjadi bangunan masjid yang indah ini. Begitulah ibaratnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah yashuddu ba'du ba'du, bukan saling menghancurkan, bukan saling merendahkan, bukan saling menjegal, bukan saling mengkebiri, tapi yashuddu ba'duhu ba'du. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lain, iyyakum wadh-dhann. Maka hati-hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah buruk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah omongan ucapan yang paling dusta. Wala tahassasu. Jangan kalian cari berita-berita keburukan orang lain. Wala tajassasu. Jangan juga mengintai-intai keburukan orang lain. Wala tahasadu. Jangan saling berhasut kepada orang lain. Wala tabadaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling marah kepada sesama muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itulah pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin kuat, umat Islam ingin kuat, maka tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mencari-cari kesalahan. Yang terjadi harus saling menutupi dan saling berjuang bersama-sama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin kuat adalah harus tercipta di antara kita adalah saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman di antara kalian kecuali dia mencintai saudaranya seiman sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita melihat orang lain bukan melihat orang lain, hakikatnya kita melihat diri kita sendiri. Saudara seiman kita susah, kita layaknya harus ikut susah. Saudara seiman kita sedih, kita harusnya ikut sedih.
Saudara seiman kita kelaparan, layaknya kita harus juga merasakan kelaparan itu. Itulah yang benar-benar kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Saking pentingnya derajat orang-orang yang saling mencintai ini, maka di dalam hadits qudsi diceritakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena aku. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku waktu mereka di dunia. Al yauma udhilluhum bidhilli yauma la dhilla illa dhilli, pada hari ini saya akan menaungi mereka dengan naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi la unasan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang, mahum bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, bukan syuhada, bukan mati syahid. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada, tapi para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Bimakanihim minallahi ta'ala, karena begitu dekatnya posisi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Bukan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Ghibtah, yaghbituhumul anbiya, ghibtah. Dalam Islam itu yang enggak boleh hasud. Tapi kalau ghibtah, perbedaannya kalau hasud adalah iri kepada orang lain dan berharap kenikmatan pada orang lain itu hilang dari dirinya. Itu namanya hasud, dilarang. Tapi kalau ghibtah, iri kepada orang lain tapi tidak menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang dari dirinya. Para anbiya dan syuhada ghibtah, yaghbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi dan para syuhada iri kepada orang tadi. Siapa kira-kira orang tadi? Bertanya para sahabat. Qalu, para sahabat bertanya, tukhbirna ya Rasulullah manhum, tukhbiruna ya Rasulullah manhum, wahai Rasulullah, kasih tahu kami siapa orang-orang yang hebat itu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbu biruhillah, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala ghairi usratin bainahum, atau ala ghairi ailatin bainahum, ala ghairi qurbatin bainahum, bukan karena hubungan darah, bukan karena hubungan kekerabatan, wala malin yata'ataunaha, bukan juga karena harta. Mereka saling mencintai bukan karena kerabat, mereka saling mencintai bukan karena bisnisnya, bukan karena uangnya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Fawallahi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wujuhahum lanurun, sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah bercahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka berjalan di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka itu tidak akan takut di saat orang-orang pada umumnya takut. Wa la yahzanuna idza hazinan nas, dan mereka tidak akan pernah sedih meskipun pada umumnya orang-orang itu sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencapai derajat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mencintai sesama kita? Rasulullah lagi-lagi juga memberikan resepnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian semuanya tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna imannya kecuali di antara kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, apakah kamu kalian mau saya tunjukkan kepada suatu amalan yang kalau kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai. Apa itu ya Rasulullah? Afsus salam fima bainakum, afsus salam bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Bukan hanya ucapan assalamualaikum, bukan,
tapi tebarkan kedamaian di antara kalian. Jangan sampai kehadiran kita di tengah masyarakat adalah ancaman bagi mereka. Jangan sampai perkataan kita melukai saudara kita. Jangan sampai perbuatan kita melukai saudara kita. Jangan sampai kita hidup di tengah masyarakat, keberadaan kita selalu menjadi ancaman. Afsus salam, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah salam di antara umat manusia. Bahkan hadis ini atau hadis yang serupa adalah hadis pertama yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, afsus salam, tebarkanlah kedamaian, wa atimut ta'am, berilah makanan, wasilul arham, dan jalin tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam di mana mayoritas manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka pasti kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ma'asyiral muslimin, semoga dengan khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil faedah bahwa untuk mencapai cita-cita kejayaan Islam, mencapai cita-cita kemuliaan Islam, tidak mungkin terjadi kecuali dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya kecintaan di antara kita, dan kecintaan di antara kita tidak akan mungkin terbentuk kecuali kita afsus salam, yaitu menebarkan salam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم ادفع عنا شر البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهادهم عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.